PJ Bupati Maibrat, Bernhard Rondonuwu sejak dilantik pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 sesuai dengan SK Mendagri nomor 131-92-51-46 tertanggal 19 Agustus 2022 sudah bertekad selama menjabat akan mengabdikan diri dengan segenap hati dan jiwa yang dilandasi dengan penuh kasih sayang menuju Kabupaten Maibrat yang lebih maju, aman, damai, dan sejahtera, di mana sesuai dengan tugas dan program prioritas yang diberikan negara melalui Mendagri, yaitu penanganan warga eksodus dan penata kelolaan birokrasi dan juga pemerintahan yang lebih baik. Berbagai upaya-upaya penanganan dan juga pemulangan warga eksodus sudah dilakukan PJ Bupati Maibrat. Langkah awal, di bulan September tahun 2022, setiap hari melakukan rapat-rapat koordinasi dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat untuk mencari usaha dan cara yang tepat dalam menangani pemulangan warga eksodus. Saya sudah perintahkan Pak Asisten Dua tadi, waktu rapat yang pertama Pak Asisten Dua segera buat surat kepada PJ Gubernur, tembusan nanti ke Pak Menteri Dalam Negeri, agar jalur yang menjadi tanggung jawab negara itu mulai dari Teluk Lindungi, tembus, orang baru bilang tembus atau tembus sampai ke Susumu. Itu yang kedua, untuk apa jalan itu dibuat? Agar rencana patroli keamanan itu tidak ada halangan jalan semua. Itu. Yang ketiga, kalau yang menjadi tanggung jawab itu akan segera kita alokasikan. Saya sekarang kalau ada apa-apa, saya bilang sama teman-teman, saya lihat daerah lain, ini di sini. Karena kalau daerah Maibrat ini yang saya belum tahu ada satu, Aibat dulu. Pada bulan Oktober tahun 2022, PJ Bupati Maibrat, Bernhard Rondonuwu sudah mengumpulkan warga eksodus wilayah Aifat Timur dan juga Aifat Selatan di Gedung Samu Siret dan sepakat untuk pemulangan pengungsian yang eksodus bahkan sempat melakukan kerja bakti. Dari Gereja Emmaus di Susumuk, PJ Bupati Maibrat melepas dan mengantar langsung warga eksodus sampai di Kisor. Mulai saat itu berangsur-angsur terus warga pengungsian hingga pulang kembali ke kampungnya masing-masing. Beberapa hari kemudian, Kapolda Papua Barat datang di Van Cairo dari Tasimara dalam rangka melihat kondisi warga eksodus dan beliau sangat mendukung. 2 minggu setelah itu, Pangdam Kaswari datang ke Van Cairo sampai ke Kamat, serta beribadah bersama di Kisor. Setelah itu terus berangsur-angsur lagi warga eksodus pulang ke kampungnya masing-masing. Hari ini Tuhan sudah mulai menjawab punya pergumulan hidup. Kami pun pemerintah menyambut baik apa yang menjadi keinginan dari seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kisor dan sekitarnya. Inilah pergumulan kita semua, kami pemerintah daerah, kami jajaran Kodim, kami jajaran Polres, bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada, Bapak dan Ibu warga terkasih dalam Tuhan. Berdiri di sini lengkap, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, pimpinan OPD ada semua di sini. Mengantar seluruh warga yang terkasih untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing karena kerinduan tadi, kerinduan ke kebun, kerinduan di kampung halaman, kerinduan tinggal di rumah masing-masing. Warga yang terkasih dalam Tuhan, setelah ini kita akan menyerahkan secara simbolis dukungan kami kepada seluruh warga. Dalam satu paket itu ada 7 jenis dan kami akan jamin untuk keberlangsungan hidup dari seluruh warga yang ada. Kita akan terus menjamin. Supaya apa?
Orang saudara yang terkasih dalam Tuhan datang, pamakso ada. Nanti orang mulai buka kebun, kasih bersih rumah, kasih bersih halaman, orang jamin. Nah sembari itu sudah kita data nanti lewat Pak Justus, kemudian Pak Mau perumahan dengan yang ada teman-teman sekalian pimpinan OPD untuk apa? Mengecek pintu yang rusak, tong ganti. Pak Rulan, hari apa bisa ada Pak Distrik? Hari Kamis dulu, Jumat naik. Nah, berarti Jumat sampai sini, orang sebawa pintu, ya, jendela. Nanti habis ini Pak Mau akan cari kasur, perlengkapan makan, Bapak Ibu sekalian, supaya perkakas di rumah makan piring, forok, nanti orang beli supaya ada sampai di rumah supaya sampai semua itu ada. Jadi orang semua atur seperti itu for kompe saudara-saudara. Nah yang berikut Dandim sudah sampaikan, nanti di sini ada pos, di sana distrik juga ada pos, sama juga nanti dengan Pak Polsek, nanti dengan Pak Polres akan mengatur. Jadi ada jajaran yang sudah kita atur. Jadi ini kemudian ada yang akan di sana untuk apa? Menjamin keamanan dari seluruh warga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang sudah, tinggal sudah, ada yang mengamankan. Yang jelas seluruh warga yang terkasih, orang semua sudah di sini. Ini sudah ada Pak Kadis Pendidikan, beliau nih. Mau cek sekolah-sekolah. Ibu Kesehatan nih, ini sudah ada. Nanti akan mengatur puskesmas, cek di sana. Nanti habis itu akan cek dinas sosial akan ngatur. Ini makan segala macam tuh. Kita akan mulai buka gereja. Kita akan fasilitasi. Tuh Pak Asisten di sana dengar-dengar tuh. Apa? Kita akan fasilitasi semua. Untuk apa? Pak Sekda juga. Torang semua ingin. Pak Kadis PU lagi catat-catat. Untuk apa? Meyakinkan bahwa tong semua ini Pemda bersama-sama dengan Kodim, bersama-sama dengan Polres mendukung semua warga kembali. Nah oleh karena itu hari ini orang antar semua, orang berdoa di muka gereja. Orang menyerahkan, orang berdiri kepada Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan jalan sampai di sini. Kita semua kali sampai sini. Kita main jadi satu dua kali. Jadi saya nanti setelah 2 kali kita akan mulai masuk ke dalam. Yang jelas, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah wujud nyata dari tanggung jawab kami. Kami akan bersama-sama terus dengan seluruh warga. Nah, oleh karena itu hari ini silakan diatur secara teknis oleh Pak Distrik yang akan mulai mengatur. Yang jelas setiap hari akan sudah diatur supaya pada waktunya kalau orang kamari di rumah, bapak dan ibu boleh, orang bapak tuh mau minum kopi sama-sama tuh, pakai gelas baru tuh minum sama-sama di. Barangkali itu bapak dan ibu yang terkasih, terima kasih banyak. Orang semua sekarang sampai di kampung halaman tong masing-masing. Ini adalah bagian dari perhatian tong semua untuk tong saudara-saudara yang terkasih. Jaminan keamanan sudah ada. Ini sudah ada saudara-saudara yang mengantar demi untuk tompe saudara-saudara. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, nanti secara teknis akan diatur. Setelah ini secara simbolis kita akan serahkan bahan makanan untuk saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, kami menjamin, ini sudah ada Ibu Kadis, menjamin setiap hari Bapak dan Ibu pun makan di tempat ini. Demikian, Tuhan berkati kita orang semua. Maibrat. PJ Bupati Maibrat Bernhard Rondonuwu membuka sekolah di Krus dan Roma. PJ Bupati Maibrat juga ke Jakarta berkunjung dan mencari bantuan ke beberapa kementerian dan juga lembaga negara terkait dengan penanganan pemulangan warga yang eksodus. Karena pemerintahan Kabupaten Maibrat tidak mampu bekerja sendiri, apalagi dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki di dalam pemenuhan kebutuhan warga eksodus yang kembali ke kampung. PJ Bupati Maibrat melakukan kunjungan kerja tersebut yaitu ke Mabes TNI Angkatan Darat, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,
serta Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. PJ Bupati Maibrat bersama Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Maibrat berkunjung ke Kemenko PMK, bertemu dengan Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, dan juga bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Maibrat ke kantor pusat BNPB. PJ Bupati Maibrat, Bernhard Rondonuwu bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan didampingi Kepala Dinas PU Kabupaten Maibrat berkunjung ke Kemenko PMK. Setelah secara maraton kunjungan kerja PJ Bupati Maibrat di bulan Januari tahun 2023, selanjutnya memimpin rapat lanjutan rencana pemulangan masyarakat Eksodus dan memaparkan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, serta membentuk tim penanganan pemulangan warga Eksodus Kabupaten Maibrat pada tanggal 2 Januari tahun 2023. PJ Bupati Maibrat, Bernhard Rondonuwu melakukan penanganan langsung ke kampung-kampung dan membuka sekolah-sekolah dampak Eksodus dan berkunjung ke pos-pos TNI. PJ Bupati Maibrat juga mengantar langsung warga Eksodus kembali ke kampung-kampungnya masing-masing. Dari Gereja Emmaus Susumuk sampai ke Kampung Kisor, Kirus, serta melaksanakan ibadah perdana bersama dengan warga Eksodus pada tanggal 29 Januari tahun 2023. Kurang semua. Oleh karena itu saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi. Kami selalu mengingatkan itu. Saudara, kau semua itu saudara. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah tetap berkomitmen. Saudara-saudara saya yang jumlahnya 6.547 balik semua sesuai dengan tahapan. Tahap pertama, wilayah Aifat Selatan bagian bawah. Ini semua. Bagian bawah barat. Aifat Selatan bagian timur, mulai dari sore sampai ke jembatan. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, mulai dari Aifat Timur Tengah, Van, terus Kamat, Asem, terus stop. Wilayah yang keempat yang ujung-ujung, Aifat Timur Jauh, dan Aifat Selatan. Itu. Nah, kami sudah melaporkan semua ini kemana-mana. Saya malah dikasih batas waktu Oktober selesai semuanya. Saya pikir, aduh, saya setengah mati tuh. Karena apa? Sehingga saya tunjuk beliau, Pak Meli, Pak Yus, Pak Rulan, tolong bantu saya sejak Januari. Supaya Pak, pekerjaan ini terus tuntas. Nah, saya juga mohon dukungan para kepala kampung. Tolong ingatkan supaya apa? Kasih tahu teman-teman yang lain di kampung-kampung lain supaya jalan. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Ketika masih ada seperti ini, masih ada yang eksodus, yang ada di luar sana, orang masih menganggap Maibrat ini tidak aman. Saya orang Manado, kita berani masuk sampai ke dalam. Nah, sekarang saya balik bertanya lagi. Saya pun saudara-saudara kan orang sini. Karena apa? Kami kalau ingat selalu kampung, saya ingin pulang kampung. Jika saya ingin selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana itu saudara-saudara? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ketika masyarakat masih melihat, masih banyak di sini yang ada di luar sana, orang masih menganggap belum aman. Nah, marilah kita semua, gereja so buka, sekolah so buka, pengobatan so buka. Terus apa lagi? Tahun ini jalan semua tidak merasa. Saya janji, kalau apa yang saya sudah ngomongkan saya. PJ Bupati Maibrat bekerja sama dengan tim penanganan warga Eksodus, terdiri dari Melianus Saa selaku koordinator tim, Justus Wembewer, koordinator wilayah Aifat Selatan, Zakeus Momau, koordinator wilayah Aifat Timur, dan Manfred Mate, anggota tim. Selama ini sudah bekerja keras dan berbagai upaya yang masif menangani memulangkan warga Eksodus, baik di wilayah Aifat Selatan maupun di wilayah Aifat Timur.
di mana selama bekerja dan didukung serta dibantu dan Rem 181 PVT Sorong dan Dim 1809 Maibrat dan Satgas 136 TS beserta anggota TNI dan Kapolres Maibrat. Selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini kami dari pemerintah dengan Pak Korlap yang sudah ada, koperasi, pendeta, teman-teman dari distrik juga sudah hadir, kepala kampung. Jadi sebagai tanggung jawab agar masyarakat terjamin keamanannya, saya menyerahkan seperangkat genset, Alkon dan dukungan lain kepada Pak Dandim untuk Pak Dandim teruskan ke jajarannya. Untuk kemudian pos yang di Kampung Sore itu bisa aktif kembali. Ini wujud perhatian kami kepada seluruh warga masyarakat, terutama yang ada di Kampung Sore, Kabupaten dan seterusnya. Ini dari kami agar pos yang di Sore itu bisa aktif kembali. Kita serahkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Maibrat, saya bersama dengan tim dari Alisran mau menyerahkan seperangkat alat genset ini kepada Ibu Kepala Kampung Taksimara agar warga yang sudah kembali pada waktu malam hari sudah ada lampu penerangan. Kami juga semua ingin agar sepanjang kampung ini sebelum nanti ada program dari pemerintah untuk kemudian PLN ini supaya masuk sampai ke sini, untuk sementara kami serahkan alat ini membantu warga yang sudah kembali. Ini kami serahkan kabelnya dulu. Nanti Ibu Kepala Kampung dan rekan-rekan yang akan mengatur ini. Terima kasih kepada pemerintah Maibrat membantu kami. Saya kampung sendiri bersama masyarakat saya bersama kurang lebih 3 minggu kami hidup. Terima kasih. Diterima. Oke? Siap. Aku cinta Indonesia. Wilayah distrik Aifat. Kalau penyelenggaraan pemerintahan tidak sebagaimana yang kita harapkan, pasti akan seperti ini. Coba lihat, seperti inilah kantornya. Karena kita tidak benar-benar. Nah, sebagai pemerintah, sampai ke tingkat distrik, sampai ke kampung harusnya kita harus tetap setia melaksanakan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hari ini kita akan sama-sama mendengar aspirasi dari warga masyarakat yang ada bersama-sama dengan Pak Distrik, dari jajaran Polsek, para staf ahli untuk sama-sama, Ibu Asisten, Kabak Dapen, pemerintah sama-sama bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kampung. Sampai dengan kita kembali mungkin arah barat dan mungkin arah kesulitan kita. Saya hari ini atau di sore hari ini saya di kantor Kampung Boksa. Ini dari Institut ini Kampung Boksa, saya bersama dengan Pak Danrem dan jajarannya. Kita akan mengecek kesiapan dari warga kampung untuk kembali ke kampung ini. Ini masuk dalam tahap pertama kita kembali ke Mana Pak itu? kampung.
Kepala distrik kepala kampung Taksimara dengan Pak Kepala Bapperkam Taksimara, kami tim pemulangan pengungsi secara mendadak. Kami ingin ke sini adalah melihat secara pasti apakah pengungsi yang kita pulangkan benar-benar ada di kampung ataukah hanya sengaja datang saat tertentu ada kunjungan pemerintah atau bupati, kemudian hadir pada hari itu, setelah itu kembali lagi kampung sepi-sepi. Ini tadi kami sudah buktikan, mulai dari kampung Warba, naik kampung apa di bawah sampai Kator, setelah itu mereka dari Aifa Timur, Aisyah. Sekarang kami kembali ke ibu dan dari ibu. Sekarang kita sudah ketemu dengan ibu. Di sini kita ada sesuatu bagi masyarakat yang benar-benar ada di sini. Sesuai daftar ibu kasih. Jadi kami berdatang, kami tidak bawa lebih. Dan tidak kurang juga. Jangan sampai kurang nanti ibu yang repot. Kalau lebih tidak apa-apa. Tapi nanti yang lain dapat double lagi ribut. Jangan bawa pulang. Yang kami bawa adalah sesuai daftar. Jadi apa yang ada? Makan dan jangan malas. Makan dan kerja. Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya yang sama. Itu saja harapan kami. Dan antara yang ada tinggal kita lakukan. Oke, terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Maibrat, terutama koordinator tim Kabupaten Maibrat. Jadi saya selaku Kepala Kampung Taksimara, masyarakat saya yang sementara ada di Kampung Taksimara KK 24 KK yang tetap menetap di kampung ini sementara aktivitas kami itu bagaimana kami memulai dengan berkebun. Nah, yang kendala kami hadapi dalam proses kami adalah bibit. Mungkin dari saya selaku Kepala Kampung, Bapak Koordinator tim, mungkin bagaimana bisa membantu kami dengan bibit-bibit untuk membantu saya bersama ibu sementara. Saya berada di sebelahnya Jembatan Kamundan, tepatnya di Kampung Pankaryo. Dan bersama-sama dengan Kepala Distrik, nanti Ibu Kepala Distrik akan menjelaskan Kampung Pankaryo jumlahnya dan kondisi sekarang memang belum ada warga yang kembali. Silakan Bu. Selama kita ada di lapangan ini, Ibu Pariwakom, Kepala Distrik Aifa Timur. Sementara kita tiba di sini, Pankaryo belum ada masyarakat. Kalau di sana, khusus untuk saya di Aifa Timur dengan Aifa Timur jauh, banyak kita sudah rapat, kita mau pulang. Tapi hambatan kita di sana hanya jembatan yang jalan sampai tempuh di sana. Jembatan ada 6 yang rusak. Terus ya kita mau pulang, masyarakat mau pulang, tapi pemulaan harus ke pemulaan dengan Pak PJ dengan masyarakat di Sabilan cukup. Kalau bisa ya Bapak dorang didikan saya dengan Bapak Mate, Mama saya kita ketemu dengan Pak PJ, tapi bisa di depan ini langsung saya sudah ketemu bicara langsung supaya bagaimana 5 bulan 6 bulan bisa kami dipulangkan kampung. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, saya mewakili 3 distrik yang lain yang belum sempat ambil bagian bersama kami di sini. Nah, saya ini distrik induk, Raya, distrik. Ada Pak Kampung, 7 kampung di dalam itu, 2 yang enggak. Bukti fisik memang di luar, kalau administrasi tetap ada di sana. Nah, saya kalau di sana ya saya minta supaya pemerintah itu cepat bisa melihat kami membuat jalan, buka jalan dengan jembatan itu cepat supaya kami bisa masyarakat pulang dengan Ya, mudah-mudahan memang tahun ini pemerintah Kabupaten Maibrat dalam kondisi sekarang dalam rangka pemulangan 4 tahapan yang kita rencanakan, kita akan segera membuka jalan kembali dan menyelesaikan jalan ini sampai ke Kamat, kemudian dari Kamat ke sana TMMD sampai ujung sana kita rencananya seperti itu, jembatan kita akan lihat. Nah, oleh karena itu saya mohon nanti kepada koordinator Pak Meli, kemudian Pak Mate dan Ibu Kepala Distrik untuk secara administrasi melaporkan dengan para kepala kampung real kondisi yang sudah kita bicarakan bersama dalam beberapa kali rapat, sehingga
kementerian yang meminta data itu benar-benar mendapatkan data yang real untuk kepentingan seluruh warga masyarakat yang sama-sama kita inginkan untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi ini kita bisa lihat kampung yang ada di Vankario masih dalam kondisi kosong. Ini jalan kita mau ke Kamat, ke Asem, terus ke Aisayata ini terus ini jalannya. Kita ke sana memang agak sulit karena ada beberapa jembatan yang rusak dan lokasi jalan yang longsor. Agak sulit kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan dengan data yang kita buat bersama-sama ini akan memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan sehubungan dengan data real yang kita dapatkan. Siang. Ya, perkenalkan diri dulu sebelumnya, saya Denpos di Vankario sini, daerah Vankario, Simara sampai ke Sanurkator. Wilayah di sini saya kepala keamanannya. Fungsi kami di sini, kehadiran kami di sini intinya satu, memberikan rasa aman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian. Itu yang paling penting buat kami. Jadi mungkin nanti silakan, misalkan memang sudah tinggal di sini jadi masalah di sini tidak apa-apa. Misalkan mungkin ada waktu sore, mungkin ada dong yang orang yang sudah lama di sini, Tasimara sampai kantor itu hampir setiap sore kita main volley sama-sama, kita cari udang beli sama-sama. Ya itu yang kita harapkan sebenarnya. Mungkin kita memberikan rasa aman kepada bapak-bapak ibu sekalian. Kita bisa hidup rukun bersama-sama lagi sampai benar-benar kampung ini sudah berjalan lagi sesuai yang kita harapkan. Mungkin nanti daerah-daerah berikutnya kita amankan lagi, kita sudah nyatakan di sana aman, baru silakan bapak ibu sekalian datang ke kampung masing-masing. Sebenarnya itu yang kita harapkan sekarang. Mau nanti mungkin banyak di luar gua mungkin yang bilang tentara di sana bikin takut, tentara di sana bikin rusuh, bikin polisi bikin takut. Sebenarnya tidak. Selama semuanya sesuai dengan prosedur, semuanya sesuai aman, semuanya kita catat, semuanya kita ketahui, ya sudah, tidak apa-apa. Silakan berjalan sesuainya saja. Kita nggak pernah namanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau berladang, ada yang mau ke kebun, silakan. Silakan. Kami tidak akan pernah ngalamin itu. Yang kami minta tolong, mungkin nanti masih ada juga teman-teman kita yang dari dalam, yang masih ada kita masih di mana, silakan kita pulang. Mari kita bangun negara ini. Ya, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Melianusa, Koordinator Umum Pemulangan Pengungsi di wilayah Aifa Selatan dan Aifa Timur. Kami perlu sampaikan bahwa dengan ada tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Bupati, saya dibantu oleh dua orang koordinator, adalah koordinator wilayah Aifa Selatan, Bapak Justus Monbewer, dan koordinator wilayah Aifa Timur. Nanti kita ketemu di Kario Fransana nama Bapak Sakir Sumau. Kami diberi tanggung jawab penuh oleh pemerintah daerah membantu Bupati mengurus masyarakat kami yang telah mengungsi peristiwa terjadinya tanggal 2 September tahun 2021 dan pengibaran bendera tahun 2022. Hal-hal ini membuat masyarakat kami menjadi trauma dan takut sehingga meninggalkan kampung halaman di wilayah Aifa Selatan secara keseluruhan dan juga wilayah Aifa Timur. Mereka mengungsi ke wilayah Aitinyu, wilayah Aimaru, dan wilayah Sorong Selatan, wilayah Kabupaten Sorong, dan wilayah Kota Sorong. Wilayah Aifa Selatan kurang lebih 4 bulan mereka mengungsi. Setelah itu tanggal 24
Desember tahun 2021 kami telah bersama-sama kepala kampung, kepala distrik, dan tim kerja. Waktu belum ada tim kerja, tapi sebagai tokoh kami bertanggung jawab memulangkan masyarakat kami yang ada di wilayah-wilayah tadi saya sebutkan, sehingga semuanya kembali bekerja seperti biasa dan tinggal di kampung ini dan distrik Haifat Selatan. Hanya pada tahun 2022 terjadilah peristiwa yang kedua, ada pemukulan bendera. Yang masyarakat ini tinggal kembali pergi, tapi tidak terlalu lama, hanya 1 bulan. Setelah itu kami melakukan upaya mengembalikan masyarakat kami seperti kita lihat sama-sama semuanya kembali, dan aktivitas sarana ibadah telah kami kerjakan, kemudian ibadah jalan, pendidikan jalan, puskesmas telah terbuka. Upaya-upaya yang lain yang telah kami lakukan selalu kami koordinasi dengan pemerintah atas nama masyarakat kami yang ada di wilayah Haifat Selatan. Kami minta pemerintah sebagai pemerintah harus bertanggung jawab bagaimana masyarakat bisa hidup, bisa makan, dan bisa menjadi jaminan keamanan. Maka semua telah terjadi seperti tadi kita lihat sama-sama. Bupati telah mempercayakan itu sehingga menyiapkan anggaran untuk kami membiayai kehidupan masyarakat kami, bukan hanya masyarakat tapi TNI yang bertugas di wilayah Haifat Selatan, bagian barat dan juga bagian. Saya dipercayakan sebagai koordinator wilayah Haifat Selatan untuk tim penanganan pemulangan pengungsi. Saya cerita sebelumnya, sebelum dibentuk tim, peristiwa ini terjadi tanggal 2 September 2021 yang lalu. Para tim dan kami sebagai tokoh, kami punya tanggung jawab untuk urus masyarakat di wilayah ini. Kita sejak tanggal 2 September kami mengungsi atau eksodus kemana-mana, dan kami balik di sini tanggal 24 Desember malam Kudus. Waktu itu kita upaya dengan perintah dari Pak Pangdam, dan kami bergerak cepat dan membawa seluruh masyarakat kami yang bisa kami bawa dari wilayah Timur, dari tempat-tempat lain, dan kita masuk dengan data jumlah yang masuk di Kisor adalah 26, yang masuk di Roma, di kampung yang ada di depan ini. Hari itu kita sama-sama sembahyang sebagai tanda kami masuk pertama. Kita sudah ada bersama pos, waktu ditempatkan kami tinggal aman. Ketika pos ditarik pada waktu itu, dan tinggal lama-kelamaan kami tidak aman karena gangguan Kapnipmas dari anak-anak kita yang seberang, sehingga masyarakat bertahan mungkin selama 6 bulan. Dari Desember itu kami keluar lagi bulan Agustus, keluar saat pengibaran bendera Papua di sekolah, sehingga kami keluar lagi bulan Agustus, tersebar kemana-mana, dan kami oleh Pak Bupati datang dan melalui kebijakannya untuk membentuk kami tim bersama-sama kerja, dan kami kembali pada tanggal 15 Desember 2022. Dari 15 Desember sampai dengan hari ini kita ada 3 bulan. Kita ada 3 bulan lebih kita balik. Upaya kami yang diberikan untuk bertanggung jawab di wilayah Selatan, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa tim ini adalah namanya tim pemulangan pengungsi. Jadi tanggung jawab kami kerja untuk membawa masyarakat kami kembali, sehingga di wilayah Haifat Selatan ini jumlah kakak 561 kakak yang kami bisa bawa pulang itu sekitar 300-an kakak tersebar di 16 kampung yang ada di wilayah Haifat Selatan ini. Yang sudah pulang semua itu kampung Roma Tolak, kampung Horai. Ini yang warga masyarakat yang pulang awet main. Sementara kampung-kampung yang lain sebagian yang masuk, sebagian yang masuk. Alasan yang tidak masuk adalah ada yang takut, ada juga yang trauma, dan ada juga yang merasa karena perbuatan mereka malu untuk kembali ke sini. Kalau di sini ada berapa? Jumlah wilayah di kampung itu 16, tambah satu kampung titipan dari Timur. Wilayah ada ini 17 kampung.
semua kampung sudah pulang, semua kampung lagi warga masyarakat sudah pulang, hanya kampung sementara dibutuhkan untuk transportasi perkantoran untuk akses aman dengan skop berselatan. Saya selaku tadi pernah juga di sana dengan soal transportasi dan keamanan saya. Terus kedua tentang sekolah. Sekolah ini 6. Ini sudah dibuka 2. Di sini dekat Kisor dengan Roma. Dibuka, sedangkan Sori belum, Taksimara belum, Sabak belum, Tuak belum. Ini upaya kami juga pada pemerintah dan sebahan jalan baru. Ini itu sudah banyak besar sementara ya di SD ya titipan. Ada yang di Susumok, ada di Artinio, ada yang di Moket, Aiwasi. Nanti harus ajaran mungkin selesai lagi kita pulang semua. Kita semua. Terus upaya pemerintah tentang pintu dan jalan sudah dilakukan semua. Ini tinggal evaluasi belum. Berapa persen dalam arti sementara diupayakan. Ini akan pintu jalan untuk tentang drop pasang. Terus yang berikut ini saya bicara kendala yang ada hadapi. Ini soal ideologi. Kelompok yang ada dalam soal ideologi. Kita yang ada sementara ini ya, ini tujuan negara yang kami berjuang. Kami saling bertentangan. Jadi sementara ada kelompok yang ada di hutan, ini kami berikan jaminan. Apa kami pulang aman atau tidak. Nah, terus kami juga di sana, mereka ber-DPO untuk kami. Ini kami ada 5 orang yang di DPO untuk mereka. Jadi sementara kami juga hati-hati. Kami juga percaya mereka itu dalam arti mereka rencana kami untuk DPO. Dari harapan saya. Kita semua, Shalom. Ya, nama saya Landus Akisunumau, jabatan di dalam dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai tokoh dan sekaligus intelektual dari wilayah Timuraya. Ya, dan melalui SK Bupati kami ditunjuk sebagai koordinator untuk wilayah penanganan pemulangan masyarakat eksodus yang ada di wilayah Eva Timur yang terdiri dari 4 distrik dan 53 kampung. 53 kampung pasca konflik sosial yang terjadi di Kisor pada tanggal 2 September tahun 2021. Kurang lebih masyarakat kami dari 53 kampung ini telah meninggalkan kampung halamannya dan mereka ada dari Eksodus tinggal di kecamatan atau distrik yang terdekat di wilayah Maibrat dan ada yang ke Sorong Selatan, ada yang ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Ya, setelah kehadiran daripada Pak PJ Bupati Maibrat, ya, yang kemauan hatinya yang tinggi bagaimana caranya untuk memulangkan masyarakat. Jadi ada penanganan untuk bagaimana caranya masyarakat ini pulang untuk kembali ke rumah tempat tinggal, kampung halamannya. Itu tujuannya. Sehingga telah dibentuk tim pemulangan. Sehingga kami, saya di Pak Manfred sebagai koordinator, ada Yunus, Sakov, ya kami sama-sama ada di sini. Pertama, tugas kami adalah bagaimana caranya untuk bersama-sama dengan pemerintah pulangkan masyarakat. Ya, tujuan utama adalah masyarakat kembali untuk menempati rumahnya, kampungnya, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, itu harus jalan. Kerinduan kami itu adalah harus pulang ke kampung halamannya. Selamat siang kita semua. Saya sampaikan pertama, nama saya Mate, saya sebagai di pemerintahan sebagai kepala dinas Pusandian dan Statistik Kabupaten Maibrat. Terus yang lain yang sesuai dengan SK Bupati, saya adalah tokoh dari Eva Timur. Sama Pak Muatan. Terus dari intelektual sekaligus. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa sesuai dengan
perlu waktu sampai hampir 1-2 tahun ini. Kami masyarakat mempunyai 5 distrik dan 4 distrik di wilayah Jakarta Timur. Ada pengungsi, ada eksodus di luar. Sehingga pemerintahan sudah vakum. Pemerintahan itu vakum, makanya pemerintah daerah harus menegaskan ada penugasan untuk pengambil alihan tugas itu, supaya kampung, distrik ini kembali dan berfungsi seperti penyelenggara pemerintahan seperti dia kalanya.